Archana, tolong buatkan teh untuk ayah. Ya Tuhan, apa ini? Dari mana kau membeli ini semua? Kain sari, perhiasan? Kau lihat, Nak. Apa-apaan ini, Ayah? Dari mana Ayah membeli ini semua? Apa maksudmu dari mana? Dari toko. Ayah jangan bercanda. Dari mana Ayah dapatkan uangnya? Dari mana? Kau berniat untuk membelikan semua ini, kan? Jadi, kemana kau akan membawa semua uang untuk membeli ini? Aku membelinya dari uang pendapatan bengkel, Ayah. Dari pendapatan bengkel? Bengkel yang mana? Bengkel yang sudah tutup? Safita, kau melahirkan anak laki-laki macam apa? Anak yang selalu menyembunyikan kesedihannya dari kedua orang tuanya. Dia yang selalu menanggung kesedihannya sendiri. Dia menangis sendirian, tapi hanya dalam hati. Katakan, Manaf. Itu benar. Benar kan? Ada apa? Bicaralah, Manaf. Kenapa kau menyembunyikan masalah sebesar ini dari kami? Aku ini adalah ayahmu, Manaf. Jika kau tahu cara menyembunyikan kesedihan dari ayah, maka ayah juga tahu bagaimana cara menyembuhkan dengan cara merahasiakannya darimu. Kita memiliki uang dalam bentuk deposito yang kita dapatkan dari asuransi milik Sachin. Dan hari ini ayah mencairkan deposito itu. Ayah membeli semua barang-barang ini dengan uang itu. Ayah masih punya sisanya, Manaf. Dan akan ayah berikan uang itu kepadamu, Safita. Sravani, maafkan ayah, nak. Karena ayah telah menghabiskan uang yang pantas kau dan anak-anakmu terima tanpa izin darimu. Tapi ayah tidak punya pilihan lain. Ayah, ini bukan hanya milikku, tapi ini uang milik kita. Dan ayah juga berhak untuk menggunakannya. Aku tidak akan pernah menganggap ayah sebagai orang jahat. Atau ayah perlu memberiku penjelasan. Manju, ibu muak dengan kedua iparmu. Bahkan orang paling hebat sekalipun, pastinya akan berpikir 10 kali sebelum menentang ibu. Tapi mereka berlebihan. Tapi Bu, Archana sudah menerima hukumannya. Hidupnya sudah hancur saat ini. Tapi Farsha, bagaimana dengan dia? Hidupnya sangat sukses. Walaupun ibu sudah berusaha semampu ibu tidak bisa menghasut kakak Bhavna untuk membencinya. Semua rencana ibu terhadap Farsha selalu gagal. Jika saja ibu bisa mengetahui apa kelemahannya. Ibu, aku punya satu formula. Formula apa? Yaitu masa lalunya Farsha. Saat dia pergi meninggalkan rumah, itu dia. Semua orang tahu itu. Kakak Bhavna juga tahu bahwa Farsha pernah pergi dari rumah. Lalu kenapa? Iya Ibu, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan setelah pergi dari rumah dan memiliki hubungan gelap dengan bosnya. Kemudian bertengkar dengannya. Siapa yang tahu? Sudah sejauh mana hubungan mereka berdua saat itu? Tidak ada satupun yang tahu kan? Ibu, menurutku kita ciptakan saja sebuah keributan. Bagaimana, Bu? Manju, itu informasi yang sangat bagus. Kita akan menghancurkan hidup Farsha. Itu artinya dia akan hancur.
Tapi Bu, Ya, lakukan semuanya setelah dipikirkan baik-baik. Dengar, dia adalah Farsya dan bukan Archana. Kalau Ibu mencoba mengancamnya, maka dia akan mengakui semuanya kepada Bibi Bhavna. tidak begitu, Manju. Saat kau memiliki obor di tanganmu, kau tidak akan menyalakan lilin. Tapi rumah. Kau bilang akan terjadi keributan besar dari masalah ini. Jadi sebuah keributan yang sangat besar akan terjadi pada hari pernikahan Farsya, persis seperti yang terjadi pada pernikahan Archana. Hmm. Sravani, kalung perkawinannya Ada apa, Manaf? Aku berhak untuk memilikinya, kan? kau memiliki hak setelah pernikahan kita. Manaf, sebentar lagi kita kan akan menikah. Lagi pula kita sudah bertunangan. Ada perbedaan antara menikah dan bertunangan. Lagi pula, itu kalung milik Archana. Manaf, Dengar, aku ingin memberitahumu lebih awal, tapi aku tidak bisa. Pakailah kalung perkawinan saat kita menikah. Tidak perlu memakai kalung pernikahan milik Archana sekarang. Manaf, ini adalah milikmu tapi ada pada Archana. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambilnya dari Archana, kan? Dan menyerahkan padaku. Lagi pula, aku akan jadi istrimu, kan? Dengar Sravani, kau akan menjadi istriku tapi belum menjadi istriku. Itu sebabnya tidak tepat jika kau memakai kalung itu. Baiklah, Manaf. Jika kau tidak mau aku memakai kalung pernikahan ini, aku tidak akan memakainya. Ambil ini. Nanti aku akan memakai kalung ini hanya saat kau yang memakaikannya padaku. Manaf, Sravani memakai kalung kawin itu, kan? Itu artinya kau sudah tahu kan? Iya, Manaf. Dia memakainya di depanku. Kenapa kau membiarkannya? Apa yang bisa aku lakukan, Manaf? Bagaimana bisa aku menghentikannya? Belakangan ini hal-hal yang tidak pernah aku bayangkan terjadi di rumah ini. Tapi aku bisa menerimanya. Kau jangan mengkhawatirkan aku, Manaf. Sekarang, masalah ini hanya istrimu yang memiliki hak untuk memakai kalung pernikahan itu, Manaf. Sravani akan menjadi istrimu. Aku tidak berpikir seperti itu. Menurutku kalung itu adalah milikmu kemarin. Dan akan tetap menjadi milikmu sampai kita bercerai.
Tidak, Manaf. Aku tidak bisa menerima kalung itu. Aku datang untuk mengembalikan semua barang-barang milikmu. Sekarang terserah kau. Mau diapakan kalung ini? Maya, tolong bukakan pintunya. Oh, Kakak Safita, aku sangat beruntung melihatmu di rumahku. Ibu, Bagaimana kabarmu, sayang? Vandita, biarkan ibumu masuk dulu. Berikan aku kesempatan, aku juga bahagia. Ayo sayang, ayo masuk. Sayang, keluarga ini tidak terbiasa dengan kasih sayang seperti ini ya, Nak. Ajit, ibu dan ayah mertuamu datang. Ayo sinilah, Nak. Mintalah berkat. Beri salam pada mereka. Sentuh kakinya. Karasika, kami bawa perhiasan dan juga kain sari. Kami bawa ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan waktu itu. Ya, aku ingat. Tuan Damodar, apa yang kukatakan padamu? Jika kau ingin memberi kami sesuatu, maka hadiahi kami sesuai dengan status kami. Bukankah sudah kukatakan, dari mana kau kain-kain sari seperti ini? Pelayan kami saja tidak memakai kain sari murahan seperti ini. Kakak Rasika, aku sudah berusaha semampu kami. Kami tidak mampu membeli dengan harga yang lebih dari ini. Itu sebabnya kami tidak ingin kau memberi apapun. Kau tidak akan mampu. Tapi kau terus saja memaksa. Sekarang, apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Aku akan menyimpan perhiasan ini, tapi kain sari ini. Tuan Damodar, keluarga Desmuk yang harus memakai kain sari seperti ini. Tapi menantuku di keluarga Lokande tidak akan pernah menyentuh atau melirik kain sari seperti ini. Dan aku tidak akan pernah membiarkan Vandita memakai kain sari ini. Maya! Kemarilah! Dengar, aku tidak memberimu hadiah apapun untuk merayakan pernikahan Ajit. Jadi ambil semua kain sari ini untukmu. Tidak! Kau tidak bisa melakukan ini. Kami memberikan ini semua untuk putri kami dengan penuh cinta. Aku setuju. Kau memberikan kain sari ini dengan penuh cinta pada anakmu ini. Sekarang aku harus memutuskan apakah aku akan membuat menantuku memakai kain sari ini atau tidak, iya kan? Jika kau menyuruh Vandita memakai kain sari ini, aku bisa malu di hadapan para tamu. Ayo, ambil semua ini.
Iya ya, aku jadi ingat. Pesta pernikahan Ajit dan Vandita akan diadakan malam ini. Kau silakan saja datang. Dan tolong pakai sesuatu yang pantas untuk datang ke sini. Orang-orang kaya dan terhormat akan menghadiri pesta pada malam ini. Dengan begitu, aku tidak malu saat memperkenalkan kalian pada mereka. Ya, itu masalah yang berbeda, kau bisa mencoba semaumu. Tapi kau tidak pernah bisa menjadi kami. Kau benar, Kakak Rasika. Kami tidak akan pernah menjadi sepertimu. Karena kami berlaku seperti manusia. Dan kau memilih bersikap brutal merupakan sisi kemanusiaan. Savita. Diam! Kakak Rasika, kau mungkin lupa. Aku telah memberimu sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Putriku. Itu sebabnya aku akan diam. Dan kami memang bukan tandingan akan kekayaanmu. Tapi sama dengan itu, Ajit juga tidak pantas untuk Vandita. Kau merasa malu menyebut kami sebagai besanmu di hadapan semua orang, iya kan? Begitu juga dengan kami. Kami merasa malu memanggil Ajit sebagai menantu kami. Benarkah? Bagus. Sudah cukup kau bicara. Aku juga tidak menyukainya. Tapi aku tidak bisa menolaknya. Maafkan aku. Sekarang kita adalah keluarga. Lalu untuk apa kita menutupi? Hebat. Bagus sekali. Luar biasa. Sungguh tidak adil. Siapa yang bersalah, siapa yang memaafkan. Kakak Rasika, kami akan menghadiri pesta itu. Ayo Savita. Ayo. Vandita sayang, kau tidak perlu merasa takut, nak. Panggil ibu kapanpun kau membutuhkan ibu, ya nak. Kau tidak perlu merasa takut kepada siapapun selama ibumu masih hidup. Ayo Savita. Ayo. Ayo. Selamat datang, selamat datang. Kau membuat kami menunggu cukup lama. Tamu-tamu kami sangat ingin bertemu Salam. kalian. Kakak, ayo silakan masuk. Aku akan perkenalkan. Iya. Mari Tuan Pandit, aku akan perkenalkan kau pada mereka. Ayo. Iya, ayo. Ini adalah Manaf, kakak menantuku. Dia adalah montir biasa yang bekerja di bengkel besar. Dan ini adalah Tuan Damodar, ayahnya Vandita. Dia berakting dalam pementasan panggung kelas C-nya Marati. Dan ini adalah istrinya, Nyonya Savita. Ya, dia tidak melakukan apapun yang istimewa, tapi dia sangat spesial bagi kami di sini.
Dan ini adalah pamannya menantu. Dia tinggal di rumah, dia tidak melakukan apapun. Manju. Dan ini adalah Archana, istri pertamanya Manav. Mereka akan bercerai beberapa hari lagi. Dan ini Sravani, istri kedua Manav. Sebenarnya, seharusnya dia menikah dengan adiknya Manav, tapi sayangnya dia meninggal. Sebelum menikahinya, dia sudah hamil anaknya. Kemudian, Manav mengambil tanggung jawab atas anaknya dan dirinya. Seperti cerita di film-film, tapi sangat menarik. Ya memang begitulah, hidup dengan dua istri seperti itu. Kakak, sudahlah. Ini adalah urusan keluarga mereka. Jadi, kita tidak seharusnya ikut campur. Kakak Rasika, di mana Vandita? Oh, Vandita ada di atas. Dia sedang berpakaian. Masalahnya, dia bukan putrimu lagi. Dan sekarang dia adalah keluarga Lokandi. Jadi untuk itu, dia butuh waktu untuk bersiap-siap, iya kan? Silakan kalau kau mau menemuinya. Ayo silakan masuk. Temui dia. Ayo. Vandita, Ibu, apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? Katakan, Vandita. tidak apa-apa, Ibu. Aku sedang bekerja di dapur dan tersiram oleh minyak panas. Jangan Tidak bohong, apa-apa. Vandita. Vandita, apa ini? Ajit memperlakukanmu seperti binatang, nak. Dan kau menerima ini semua. Sayang, kau menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Bicaralah, jangan takut, nak. Ada ibumu di sini. Ya, bicaralah. Apakah sekarang kau menganggap ibumu ini orang luar, nak? Bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk masalah ini jika kau tidak bilang pada ibu, nak? Bicaralah pada ibu. Beritahu ibu. Vandita. Apa-apaan semua ini, Kakak Rasika? Lihat bagaimana putramu memperlakukan putriku yang malang ini. Aku sudah cukup mentolerir sikapnya sampai saat ini. Tapi aku sudah tidak bisa menerimanya lagi sekarang. Aku tidak terima putriku disakiti seperti itu. Vandita, keluarlah. Semua orang sedang menunggumu. Apa yang kau lakukan kepada putriku? Hari ini kau harus menjawab semua pertanyaanku. Jika sampai terjadi sesuatu kepada putriku karenamu, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak mengerti, padahal kau juga memiliki anak perempuan, kan? Apakah begini caramu memperlakukan anak perempuan orang lain? Kakak Rasika, aku mohon kepadamu.
Kau lampiaskan saja semua rasa sakit yang ingin kau berikan kepada putriku, kepada diriku. Aku bisa menanggung semua rasa sakit yang dimaksudkan untuk putriku. Tapi jangan sakiti putriku, aku mohon padamu. Lakukan saja sebab penyiksaan yang kau inginkan untuk putriku kepada aku. Aku akan menerimanya. Aku akan menerima dengan ikhlas. Lakukan saja. Kakak Safita, pestanya di sebelah sana, bukan di sini. Paman. Kak. Pelayan? Apa yang kau lakukan? Tamu-tamu kita sudah lama berdiri di sini, tapi tangan mereka kosong. Pergi, ambilkan sesuatu untuk mereka. Apa yang kau lakukan? Mereka tidak terbiasa minum dari gelas kaca. Saat mereka berpesta menggunakan gelas plastik. Jadi ambilkan gelas yang di belakang saja. Atau ambilkan gelas plastik yang sekali pakai saja. Ayo, ayo. Tuan Damodar, aku minta maaf. Aku sama sekali tidak menyiapkan minuman untukmu. Sebenarnya Ajit memintaku untuk menyiapkan minuman keras, tapi aku menolaknya. Aku tidak mau menyediakan. Karena saat kau minum, kau pasti akan kehilangan kendali. Jadi aku tidak mau kau membuat keributan di pestaku. Maaf, pelayannya tidak muncul juga. Aku akan periksa dulu ke belakang. Apa maksud Kak Rasika? Dia sengaja menghina Manaf dan keluarganya. Menurutku dia membuat pesta ini untuk menghina mereka semua. Ajit, temanmu belum datang, Sanjay tidak datang, Madaf Aku sudah belum hubungi datang. mereka, Bu. Mereka akan datang. Baiklah. Iya. Ibu, Ya? kenapa ibu menghina Manaf dan keluarganya? Kenapa ibu mempermalukan mereka? Kenapa? Kau merasa tidak enak? Ibu, bukan itu masalahnya. Tapi pikirkan juga tentang ibu. Bagaimana dengan itu? Jangan khawatirkan tentang diri ibu. Tidak ada bedanya untuk status ibu atau reputasi ibu jika menghina orang miskin. Ini baru Tenang, Kak. awalnya saja. Lihat apa yang akan ibu lakukan saat pesta sudah dimulai. Ibu, aduh. Terutama kepada Safita. Karena pagi ini dia sudah menghinaku. Jika aku tidak bisa membuatnya malu, jangan panggil aku Rasika.
Maafkan aku harus menghentikan musiknya. Karena aku merasa ini saat yang tepat untuk memberikan hadiah istimewa untuk tamu istimewaku. Dan tamu spesialku adalah ibu dari Vandita, Savita. Kakak Savita, ke depanlah bersamaku. Mungkin kalian tidak tahu, Savita ini sangat menyukai emas. Dia memberikan putrinya yang seperti emas kepadaku sebagai menantuku. Itu sebabnya aku ingin memberinya hadiah dan membayar semua kebaikannya. Mungkin kalian berpikir tentang alasan di balik pemberian gelang kaki ini. Ini karena kakak Savita adalah seorang penari yang hebat. Penari hebat, sangat hebat, sampai semuanya sangat kagum pada kakak Savita. Secara pribadi aku sangat memujinya. Maka aku hadiahkan gelang kaki ini padanya. Kakak Savita, aku mohon terimalah. Gelang kaki ini tidak akan tampak cantik sampai dipasangkan di kakimu. Aku mohon, terima ini, pakai di kakimu. Dan lakukan tarian Lavni untuk kami. Agar tamu-tamu kami juga mengetahui bahwa ibu dari menantuku sangat berbakat. Terima ini, kakak. Aku mohon jangan menolak. Kau harus melakukan ini demi putrimu tercinta. Kakak, apalagi yang kau tunggu? Ambil ini, pakailah. Kau pernah sesumbar akan melakukan apapun untuk putrimu. Sekarang kenapa? Lagi pula, aku tidak memberimu tugas yang berat, kan? Aku hanya memintamu melakukan apa yang kau sukai. Ambil ini, pakai gelang kaki ini. Jika kau tidak mau, kau akan menyesal. Kau akan menemukan banyak luka di tubuh putrimu, bukan hanya satu, tapi banyak. Pakai. Kau harus melakukan ini demi putrimu tercinta.
Jika kau tidak mau, kau akan sangat menyesal. Kau akan menemukan banyak luka di tubuh putrimu. Bukan hanya satu, tapi banyak. Yang dikatakan orang benar. Niat seseorang dinilai dari hadiah yang dia berikan. Dan hari ini aku tahu niat Bibi. Archana! Tutup mulut Bibi. Bibi sudah melakukan dan mengatakan apa yang Bibi inginkan, bukan? Tapi sekarang aku yang bicara dan Bibi yang mendengarkan. Kenapa membuat pesta besar ini? Kenapa Bibi mengundang kami kemari? Untuk menertawakan kemiskinan kami? Atau untuk mempermalukan kami? Apa yang mau Bibi buktikan? Bahwa putra Bibi menikah dengan seorang gadis dari keluarga miskin begitu? Tapi ingatlah satu hal. Bibi tidak membantu kami. Bibi melakukan ini karena anak Bibi telah berbuat kesalahan. Bibi ketua organisasi perlindungan perempuan. Dan Bibi selalu membicarakan tentang kemanusiaan. Mana rasa kemanusiaan Bibi itu? Bibi Rasika yang bicara sangat tinggi, tapi hatinya sangat rendah. Itulah kenyataan Bibi. Hari ini mungkin tidak ada seorang pun yang mengatakan siapa Bibi yang sebenarnya. Tapi hari ini, aku akan mengembalikan Bibi ke tempat asal Bibi. Rasika bertindak sangat rendah hanya untuk balas dendam seperti itu. Berani-beraninya kau menghina ibu mertuaku dan bersikap tidak sopan begitu. Memang Bibi siapa? Bibi pikir siapa dari Bibi? Apa yang Bibi banggakan? Uang Bibi? Atau kebesaran rumah Bibi? Aku tahu kalau ibuku miskin. Dia tidak punya uang. Tapi dari sisi kemanusiaan, dia lebih kaya darimu. Dia sangat jujur,
Tapi kalau menantunya berada dalam bahaya, maka dia akan jadi orang pertama yang akan membantunya. Begitulah hubungan ibu mertua dan menantunya. Tapi kau tidak bisa mengerti hubungan seperti ini. Karena hanya mereka yang memiliki emosi yang bisa memahami seluruh hubungan seperti ini. Tolong mengertilah, Bi. Archana! Diam! Ajit, tutup mulutmu. Hari ini jangan katakan apapun. Kalau kau masih ingin mereka menghormatimu, sebaiknya kau diam. Kalau tidak, aku akan buat kondisimu sedemikian rupa supaya kau tidak akan bisa menghadapi mereka lagi. Kau sangat menikmati aksi memalukan yang ibumu lakukan, bukan? Bagaimana kalau ada yang menyuruh ibumu untuk menari di pesta? Archana! Diam! Harusnya kau malu, Ajit. Harusnya kau malu. Keluarga istrimu sedang dipermalukan dan kau hanya diam saja. Cih. Dan kakak ipar, kau tidak bisa menghentikan ibumu. Kau juga merasa bahwa ibumu melakukan hal yang benar, kan? Bibi Rasika, Bibi jangan pikir bahwa keluargaku tidak bisa menjawabmu. Kalau mereka memutuskan memberi jawaban, maka mereka akan membongkar semua perbuatanmu. Apa kau tidak ingat? Apa kau tidak ingat saat Manaf dan aku mengambil satu langkah dan posisi ketua organisasi diambil darimu? Kau harus ingat, Bi. Kalau kami semua melakukan sesuatu, maka kau harus pergi dari kota ini. Kami akan berikan balasan yang pantas. Kami semua sudah tahu bahwa Vandita adalah menantu di keluargamu. Kami semua juga tahu bagaimana Rasika, ketua organisasi, memperlakukan menantu perempuannya. Ingat ini selalu, Bi. Setiap kali Bibi kelewatan batas, aku ada di sini untuk mengembalikan ke tempat asalmu. Ini bukan tentang diriku. Tapi ini tentang ibu mertuaku dan kehormatan keluargaku. Jadi Bibi jangan pernah macam-macam padaku. Ibu, ayo kita pergi. Ibu, kalau ingin bicara, bicarakan di rumah kita saja. Kita pergi dari sini sekarang juga. Aku mohon, Bu.